Yang terhormat Bapak Ibu Wakase, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia, yang terhormat Kepala Tata Usaha beserta sidangnya hadirin yang berbahagia. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Dan untuk memimpin doa ini dipersilakan kepada Pak Sandro. Kepada Pak Sandro dipersilakan. Ya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita mengundang di dalam doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami lakukan kedapat dari ya Allah Bapa di surga. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang tidak pernah berserah dalam kehidupan kami hari ke depan. Ya Allah dalam surga pada pagi saat ini ya Tuhan, kami ada dalam ruangan. Bagaimana kami mengimplementasikan budaya positif dalam lembaga pendidikan terlebih khusus di SMP Negeri 1 Lombok Barat ya Bapak. Ya Bapak surga, kami undang Roh Kudus ya Bapak, sehingga apa yang kami bahas berkat Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Bapak. Yang Bapak surga, tidak ada doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kepada Pak Sandro kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Guru atas kesempatannya. Selamat pagi dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Pak Didi selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang melaksanakan kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu Guru, penjaga sekolah, tata usaha yang hadir pada kegiatan hari ini. Sekali lagi selamat pagi. Amin. Ya.
izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif Bapak Ibu adalah yang terjadi di sekolah merupakan kebiasaan atau kebiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Itu yang menjadi tujuan, yang menjadi arti dari budaya positif itu. Jadi saya berharap kepada seluruh peserta, Bapak Ibu guru yang hadir ini dalam kegiatan sebentar, saya berharap untuk mengikuti dengan penuh tanggung jawab, karena memang ini sangat bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu warga sekolah. Baik kita selaku Bapak Ibu guru, penjaga sekolah, pegawai tata usaha, dan terlebih khusus wali kelas. Jadi saya berharap sebentar dari awal sampai akhir kita harus bisa mengikuti dengan baik, karena ini punya dampak positif bagi kita ketika jalani proses pembelajaran di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik. Ya, saya kembalikan kepada MC. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak. Tapi sebelumnya mohon maaf, perkenalkan saya Dediasa SPDJR, saya salah satu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sumba Barat. Dan alhamdulillahnya pada saat ini saya salah satu guru yang menjadi CGP angkatan ke-9 untuk sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berikan tepuk tangan untuk saya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sambutan yang luar biasa buat saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah maupun di kelas kita. Pada budaya positif ini ada konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Yang berikut posisi kontrol guru. Berikut keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita masih pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri ada beberapa aspek yang terdapat di dalamnya, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bawaan semua penyebutan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang
berikut ini adalah tentang perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Pada realitas atau kebutuhan kita itu sama, dan pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat bahwa hal itu adalah sama. Yang berikut adalah pada teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal yang terdapat pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang berikut ini adalah stimulus respon yang terakhir, yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang yang berbeda-beda. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pada profil pelajar Pancasila, ada beberapa nilai kebajikan, yaitu terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan, yaitu pada motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada poin 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik, sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Kalau dalam diri manusia tentu kita sendiri yang paling paham. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah berkaitan dengan lingkungan dan orang yang ada di sekitar kita. Itu maksudnya di poin 1 dan 2. Yang berikut Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman ini bisa dikatakan tidak terencana atau tiba-tiba. Terus yang berikut adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang berikut adalah bersifat satu arah. Yang berikut adalah berupa hukuman atau fisik atau psikis. Nah, pada konsekuensi
itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang berikut adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang berikut adalah sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan pada restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang berikut adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bisa jelaskan di sini manakah yang paling baik untuk kita lakukan terhadap siswa kita. Bukan kepada siswa kita saja Bapak Ibu, tapi setelah saya mendapatkan pengetahuan ini pada CGP Angkatan 9 ini, kita juga bisa menyerapkannya ketiga komponen ini di rumah kita masing-masing untuk mendidik anak-anak kita juga Bapak Ibu. Dan yang harus kita ambil di sini dari ketiga ini adalah restitusi yang akan kita ambil. Pada restitusi ini ada beberapa langkah yang memang sangat bagus dan luar biasa sekali cara menanggapinya. Jadi kita tidak perlu langsung marah, tidak perlu harus tensi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tidak apalagi memukul begitu. Pada restitusi ini ada proses yang ada 3 proses yang akan kita bisa lalui sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik, dengan aman, nyaman, baik untuk diri kita, terkhusus lagi kepada anak atau siswa yang kita ajarkan Bapak Ibu. Nanti pada poin ini saya akan menjelaskan nanti ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum yang biasa kita lakukan selama ini Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah kita langsung membuat murid itu langsung merasa bersalah. Kita langsung langsung kasih hukuman yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Terus yang berikut adalah kita sebagai pendidik bisa menjadikan murid itu sebagai teman. Terus yang berikut adalah guru hanya bisa memantau tentang peristiwa atau kejadian yang dialami oleh murid. Terus yang begitu, yang terakhir adalah manajer. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sekalian, dari kelima posisi kontrol yang terdapat di atas ini, mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa? Sebut saja, nggak apa-apa. Dari kelima posisi kontrol ini, mana yang paling bagus untuk kita bisa laksanakan atau kita terapkan di dalam sekolah kita maupun di kelas kita terhadap murid-murid yang mengalami masalah gitu Bapak Ibu. Ada yang bisa? Ini salah satu saja. Ibu Marinjen? Memantau. Oke. Tepuk tangan dulu buat Ibu Marinjen. Yang berikut ada lagi Bapak Ibu. Siapa yang pilih? Ada pilihan berbeda? Oke. Duluan. Jadi teman. Oke. Tepuk tangan buat Pak Iwan. Jadi teman. Pak Adi, silakan. Manajer. Oke. Tepuk tangan buat Pak Adi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Dari kelima posisi kontrol yang paling bagus dan paling baik untuk kita lakukan terhadap permasalahan murid dan untuk menyelesaikannya yaitu manajer ya. Untuk penjelasannya nanti yang bisa jelaskan lagi nanti. Baik, betul, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas satu persatu di sini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini salah satu contoh dan ini selalu kita sampaikan kepada siswa, apalagi sejak hari Senin. Pada penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini salah satu contoh untuk penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah tadi, yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak guru. Oke, yang berikut kita masuk lagi. Nah, ini tadi yang pilih sebagai teman, Pak Yuan ya. Pada posisi kontrol sebagai teman ini, kita sebagai teman, contoh di atas. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah contoh kita sebagai teman. Sedangkan yang berikut adalah pemantau. Pada pemantau ini
Contohnya itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini Bapak Ibu penerapan 5 posisi kontrol, contoh dari 5-nya, tetapi dengan kasus yang sama digunakan pada 5 posisi kontrol ini. Jadi kita perhatikan lagi yang berikut, yang terakhir ini apa ya? Manajer. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sini ya. Oke, kita masuk ke manajer. Pada manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Begitu. Misalnya begini Bapak, ada siswa yang tidak memakai atribut ini, seperti yang kasus yang terdaftar di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu begitu dulu. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Setelah siswa menjawab, iya Bapak, iya Ibu, saya tidak memakai topi, saya tidak memakai kaos kaki. Terus bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Maka siswa itu akan mencari solusinya. Bukan kita menyuruh pulang ambil di rumah, bukan begitu. Tetapi secara tidak langsung kita meminta dia untuk mencari solusinya sendiri. Makanya kenapa ketika saya tanya tadi, manakah 5 posisi kontrol seorang pendidik atau guru yang paling baik untuk kita terapkan terhadap permasalahan siswa? Jadi di sini Bapak Ibu, kita tidak mengeluarkan tenaga atau pikiran yang terlalu banyak ketika kita mau memberikan solusi terbaik terhadap masalah siswa tersebut. Yaitu dengan cara seperti ini. Kamu tidak memakai topi ya nak. Bagaimana caranya supaya topimu ada kayak begitu? Misalnya kalau dia jawab, Bapak saya belum beli topinya, belum ada. Terus bagaimana supaya ada untuk hari berikutnya, misalnya seperti itu. Dia akan menjawab sini, dia akan mengkasih. Dan setelah dia menjawab misalnya begini, pada upacara berikutnya saya memakai topi yang lengkap, yang ada yang lengkap sesuai peraturan sekolah. Misalnya dia jawab seperti itu. Maka pada hari berikutnya atau upacara berikutnya kita lihat dia, begitu. Jangan langsung kasih hukuman pada saat itu. Kita akan memberikan kesempatan kepada dia karena dia memberikan solusinya sendiri terhadap kita, dan kita akan mengikuti perkembangannya dia. Yaitu ketika hari Senin berikutnya, maka kita akan melihat dia apakah sudah lengkap sesuai dengan yang dia sampaikan kemarin itu. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk sementara ada yang mau bertanya, boleh bertanya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Aku, misalnya kita bertanya pada diri kita masing-masing. Biasanya kita mungkin refleksi mungkin seperti itu ketika kita mengajar di kelas atau mendapatkan suatu permasalahan terhadap siswa kita. Posisi kontrol kita biasanya kita gunakan posisi kontrol apa gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Saya ulang lagi ya. Tadi itu saya sebenarnya harus tanya sama Bapak Ibu. Ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol tadi, ini termasuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya? Kontrol. Pemantau, manajer, apa lagi? Penghukum. Apa lagi? Nah, kita simpan dulu ya. Kita lanjut lagi. Silakan berpikir Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Penghukumnya? Langsung benar nih Ibu jamaah di sini langsung ini calon-calon berpikir. Oke, kita perhatikan lagi. Selesai kita sekarang memasuki tentang keyakinan kelas, dan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang akan kita pelajari terkhusus wali-wali kelas. Oke, baik Bapak Ibu, pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Biasanya di sekolah itu sudah ada peraturan sekolah.
atau tata tertib sekolah Bapak Ibu. Tetapi kalau tata tertib itu bisa menimbulkan apa untuk bahasa sekarang ya, tidak terlalu positif dengan tanda kutip. Tetapi yang harus digunakan di sini adalah keyakinan keras. Jadi semua siswa itu, semua wali kelas membuat suatu keyakinan keras untuk kelasnya masing-masing. Bahkan keyakinan kelas tersebut bisa digunakan untuk sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu perhatikan di samping ini, nanti kita akan membuatnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk keyakinan kelas kita langsung praktek Bapak Ibu ya, kita langsung praktek. Pada keyakinan kelas ini yang pertama, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini sebenarnya saya sudah harus melakukannya di kelas. Contoh Bapak Kepala Sekolah melalui kesempatan ini di kelas-kelas nanti, saya berharap semua teman-teman wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Dan nanti saya akan mengambil sampel di satu kelas untuk kelas 9, mungkin di kelas 9A, wali kelas dari Ibu Leni. Dan di situ Bapak mohon dukungannya. Untuk kelas itu akan dirubah warna cat di dalamnya dan beberapa aksesoris berkaitan dengan pengembangan administrasi di dalam kelas nantinya Bapak. Mungkin di sini secara langsung saya hanya minta chat saja Bapak untuk di kelasnya. Untuk yang lainnya nanti saya bekerja sama dengan Ibu Leni untuk mengembangkan kelas di kelas 9A. Pada keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Kita tidak menggunakan kata tidak atau kata yang negatif, tetapi kita menggunakan kata atau kalimat yang positif. Misalnya begini toh, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Sudah itu tidak menggunakan dilarang, enggak. Membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kalau di dalam kelas, siswa itu tidak boleh mengganggu teman yang lain. Berarti siswa harus saling menghormati, begitu. Untuk kata yang positif, gitu ya. Kita Ibu Leni ya. Oke, kita lanjut dulu sini. Nanti sebentar Bapak Ibu, semua kita akan melakukan pembentukan keyakinan kelas ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, ini langsung diterapkan di kelas masing-masing. Hasil dari kita ini juga Bapak Ibu bisa langsung kita sepakati dengan siswa yang ada di kelas kita masing-masing. Oke, kita lanjut dulu di keyakinan kelas dulu Bapak Ibu ya, karena ini masuk ke segitiga situs. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan kertas pop-it namanya ini. Saya juga menyaksikan saja, tidak terlalu tahu namanya ya. Satu guru, satu saja. Satu lembar. Nanti kertas itu Bapak Ibu sekalian, di kelas itu atau di sekolah kita mau membuat keyakinan kelas tentang apa saja yang mau dilakukan itu. Ini maksudnya keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Pembentukan keyakinan kelas itu sama dengan tata tertib Bapak Ibu. Jadi di sini kalau di pembelajaran di guru penggerak itu dikatakan keyakinan kelas yang lebih ini, bukan tata tertib. Silakan apa yang apakah siswa harus hadir tepat waktu, mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, tidak boleh membuang sampah dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah atau di kelas? Silakan Bapak Ibu ditulis satu saja, boleh dua, boleh.
Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang, dipersilakan. Ternyata capek juga tangannya. Contohnya begini, saya kasih contoh dulu satu ya. Tidak boleh, siswa tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh meninggalkan sekolah selama berturut-turut selama 3 hari. Kayak gitu, ya. Apa saja yang harus kita inginkan gitu. Nanti kegiatan ini akan kita buat di kelas kita masing-masing. Dipersilakan. Boleh menggunakan bahasa apa saja, kata tidak boleh. Apa saja, yang penting ada yang Bapak Ibu paham. Ini. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Di sini juga Bu ya. Oke, terima kasih Bu Apli yang cantik. Wah, Ibu Apli juga. Terima kasih. Hari ini sudah sengaja Bu Apli ya. Oke, terima kasih Pak Nomer. Oke, Pak Adi silakan. Terima kasih Pak Adi. Ya, oke. Oke, sudah semua. Oke. Sudah Pak. Yang pakai lainnya enggak apa-apa, terbalik nanti kita baca. Oke, Pak Martin, terima kasih. Oke, Rislen, terima kasih Rislen. Oke, Pak Erik, calon guru bergerak angkatan ke-10, semangat Pak Erik. Oke, terima kasih Pak Erik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, maaf ya sebelumnya harus tulis nama di sini ya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, yang pertama tepat waktu apa ini? Tepat waktu dan jujur. Tepat waktu dan jujur. Ya. Yang berikut adalah bergotong royong, menunjukkan ketertiban kelas. Oke, ini bagus sekali kegiatan kelas yang mau diusulkan untuk di kelas, bahkan bisa dipakai di sekolah kita. Yang berikut adalah tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Itu sekali Bapak Ibu, setuju tidak? Oke, baik. Yang berikut dari ini sekolah balik bisa tulis. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Setuju? Setuju. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Oke, kita lanjut lagi. Siswa harus taat peraturan yang ada di sekolah. Setuju? Siswa taat atau boleh ribut apa nih? Siswa tidak boleh ribut di kelas. Soalnya tulisannya terbalik Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut di sini ya. Siswa harus menjaga kebersihan ruang kelas. Siswa selaras dalam proses KBM harus selalu rapi. Oh, ini bagus juga. Silakan menjaga kebersihan kelas. Ini sama dengan teman yang lain. Selalu kerjasama atau kolaborasi dalam mengerjakan tugas. Siswa harus mentaati peraturan sekolah, sama dengan ini. Terus yang berikut, siswa harus datang tepat waktu. Siswa tidak diperbolehkan bolos. Bisa Bapak Ibu, siswa tidak boleh bolos. Ya. Yang berikut adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang terakhir adalah setiap mulai kegiatan diawali dengan doa. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak. Nah, sekarang saya kasih contoh saja untuk menyampaikan keyakinan kelas ini dengan kata kunci saja, tidak digunakan siswa, misalnya siswa setiap mulai kegiatan awal dengan doa. Semua kegiatan awal dimulai dengan doa. Ini termasuk dalam nilai
Keyakinan apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Religius. Religius. Betul sekali Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu guru, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada masalah terhadap murid tersebut, kita tidak langsung menghukum siswa tersebut, tetapi sesuai dengan lima kontrol guru tadi, kita dengan menggunakan apa tadi yang terbaik yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu? Manajer, ya, manajer itu sesuai dengan kita sebagai guru menjadi manajer di situ ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan di situ. Nah, di sini pada tahap segitiga restitusi, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, apa itu permasalahannya, terus menanyakan keyakinan kelas, terus keyakinan kelas apa yang telah dilanggar di situ. Terus yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita bahas tadi adalah permasalahan itu, misalnya dia tidak ada topi, tidak bawa topi pada saat upacara tadi. Maka apa yang harus kamu lakukan? Begitu. Saya tidak akan mengulanginya lagi, misalnya seperti itu. Terus pada pertemuan berikutnya atau upacara berikutnya saya akan membawa topi itu dan saya akan membelinya karena memang saya belum ada topi. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa paham? Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu guru, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada masalah terhadap murid tersebut, kita tidak langsung menghukum siswa tersebut, tetapi sesuai dengan lima kontrol guru tadi, kita dengan menggunakan apa tadi yang terbaik yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu? Manajer, ya, manajer itu sesuai dengan kita sebagai guru menjadi manajer di situ ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan di situ. Nah, di sini pada tahap segitiga restitusi, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, apa itu permasalahannya, terus menanyakan keyakinan kelas, terus keyakinan kelas apa yang telah dilanggar di situ. Terus yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita bahas tadi adalah permasalahan itu, misalnya dia tidak ada topi, tidak bawa topi pada saat upacara tadi. Maka apa yang harus kamu lakukan? Begitu. Saya tidak akan mengulanginya lagi, misalnya seperti itu. Terus pada pertemuan berikutnya atau upacara berikutnya saya akan membawa topi itu dan saya akan membelinya karena memang saya belum ada topi. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa paham? Oke, baik, kita lanjut lagi. Validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir itu pada segitiga restitusi menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik seperti yang sebelumnya, yaitu pada poin ini ada beberapa contoh, yaitu apa keyakinan kelas kita. Kita tanya sama siswa, misalnya ketika anak itu tidak pakai topi tadi, saya masih berlanjut contohnya Bapak Ibu. Kenapa dia tidak memakai topi itu? Apa keyakinan kelas kita? Terus disiplin,
dia langsung menjawab di situ. Oh, terus nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus kalau ketika dia menjawab di situ, berarti yang berikutnya dia tidak boleh tidak boleh kurang perlengkapan dalam dirinya, terutama kopi yang tidak ada pada waktu kita menemukan dia. Nah, selanjutnya nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran psikokelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh saja, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu. Tadi ada laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik Emi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Emi, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Pak. Emi, datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sering datang terlambat? Karena sering bergadang, Pak, sambil menjadi jadi kurang tidur, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, ini sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, ini kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekali untuk kita semua. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, silakan berdiri semuanya. Berdiri semua. Kita akan mengikuti suara yang ada di depan ini nanti sebentar. Oke, siap sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan turun. Ini kasih contoh dulu ya, lihat di atas. Ya, berarti di luar aja, Bapak. Lihat dulu, nanti kita praktekkan, boleh langsung praktekkan juga bisa. Ayo cepat. Cepat.
Padil yang luar biasa Bapak Ibu tentang budaya positif ini yang luar biasa. Ini kan sebenarnya kita harus buat kegiatan materi khusus sebenarnya, tapi luar biasa hari ini Bapak Mama yang gratis Bapak Ibu yang walaupun ya kurang lebih mau hampir 1 jam kemudian jadi ini kita terapkan kemudian dan sesuai materi dan sangat-sangat bermanfaat sebenarnya Bapak Ibu. Apalagi itu di kita punya papan depan itu ada yang namanya ramah anak Bapak Ibu. Ini masih berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Memang kita secara pribadi ya memang berat juga ini Bapak Ibu ketika kita lakukan, kita pelan-pelan bagaimana kita menghindari hal-hal kekerasan yang ada di sekolah begitu. Ya bagaimana caranya ketika anak kalau mereka berbuat salah seperti yang sudah dipaparkan tadi, ada trik-trik kita selaku pendidik. Ya mari Bapak Ibu kita sebagai manajer, sebagai teman begitu, ya kita mulai ya supaya kita bisa terapkan satu ini satu Bapak Ibu. Dan memang bukan hanya di sekolah saja juga, seperti yang tadi dibilang tadi di rumah. Dan memang saya rasa diri juga, saya secara pribadi di rumah Bapak. Ini apa kedua anak saya, maka sekitar itu tadi saya pantau ketika Pak Guru menyampaikan 2 anak saya di rumah Bapak Ibu. Saya secara pribadi yang bukan lebih sayang seorang, tetapi lebih dekat dengan perempuan Bapak Ibu. Ini kita ini. Jadi kalau Juan ini kayak dia jauh dari saya kalau saya hari ini. Jadi ketika kalau saya tidak ada di rumah beberapa jam begitu, ini sama perempuan langsung telepon. Karena memang kan ketika pulang rumah kan selalu saya peluk, saya cium. Pas kalau dibangun tidur, kalau sore begitu kan tahu bagaimana telur dekat sekali. Tapi nyatanya dia kayak sayang itu sama saya Bapak Ibu. Ya mungkin normalin misalnya kalau ditelepon kaget-kaget, Bapak anteng, betul bukan apa? Terharu memang. Mungkin hal-hal budaya-budaya itu mari kita bisa terapkan gitu. Dan memang kalau kita terlalu keras juga, ya kalau di rumah tangga saya Bapak Ibu kan sedikit keras juga bukan apa ya. Dan memang keras. Dan memang kita mana anak di rumah itu kan pasti ikut. Kayak anak timur bisa tinggal sama anak kayak Lester nih. Kalau kita lihat karakter orang timur kan orangnya sopan, rendah hati, tetapi dengan karakter sehari dengan saya, mereka melawan Bapak Ibu. Betul, kenapa ini? Makanya saya refleksi pribadi ketika kita kita dengar waktu kalau materi yang terkait dengan itu juga waktu di Mas sampaikan itu, maka mari kita refleksi diri Bapak Ibu. Jadi ketika itu kita kurangi sudah sekarang kalau bisa Bapak Mama memang ya tapi kalau apa itu jangan karena soal ini yang saya omong ini kan